Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sulle. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado, semester 4. Di sini saya akan membahas tentang sosiologi ekonomi untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah sosiologi ekonomi. Oke, di sini materi saya itu membahas tentang kajian antara sosiologi ekonomi dan sosiologi ekonomi. Oke, namun sebelum itu saya akan memaparkan apa itu sosiologi. Sosiologi menurut asal katanya itu, sosiologi berasal dari dua kata yaitu sosios dan logos. Sosios berarti teman atau kawan, dan logos berarti ilmu. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pertemanan atau masyarakat. Kemudian, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah salah satu aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, industri, dan konsumen. Baiklah, kita akan masuk ke dalam perbandingan kajian tentang sosiologi, ekonomi, dan sosiologi ekonomi. Kita akan masuk yang pertama yaitu sosiologi. Sosiologi adalah suatu upaya sistem untuk menerangkan keteraturan dan keragaman berbagai tujuan dan perilaku perseorangan, struktur sosial, norma-norma, dan nilai-nilai. Lebih khusus lagi, sosiologi mempelajari sebab dan proses saling keterkaitan dalam masyarakat. Dalam sosiologi ini, kita juga mempelajari bagaimana keterkaitan antara hubungan variabel dengan variabel lainnya. Oke, yang kedua itu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi adalah mempelajari tentang bagaimana orang dan masyarakat mengadakan pilihan dengan atau tanpa uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka dan memiliki berbagai alternatif penggunaan untuk menghasilkan bermacam-macam komoditi dan membaginya untuk konsumsi masa sekarang dan masa depan untuk banyak orang di dalam masyarakat. Oke, kita masuk yang ketiga yaitu sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi adalah pembagian kerangka berpikir, variabel-variabel dan model-model pemikiran atau penjelasan dari sosiologi. Dalam kegiatan yang menyeluruh meliputi produksi, distribusi pertukaran, dan konsumsi barang atau jasa yang bersifat langka dalam sosiologi ekonomi ini. Namun perlu kita ketahui bahwa dalam sosiologi ekonomi ini kita tidak mempelajari tentang ekonominya. Namun perlu kita ketahui bahwa dalam sosiologi ekonomi ini kita tidak membahas tentang ekonomi seperti adanya orang ekonomi. Namun kita membahas tentang bagaimana peran antara ekonomi dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat mempergunakannya. Dalam sosiologi ini kita tidak bisa berfokus kepada ekonomi. Kita juga tidak bisa berfokus kepada sosiologi saja. Namun kita juga membandingkan ketiga-tiganya itu, sosiologi ekonomi. Kemudian kita akan masuk dalam fokus kajian sosiologi ekonomi. Analisis sosiologi terhadap proses ekonomi, misalnya proses pembentukan harga antara pelaku ekonomi. Kemudian, analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan institusi lain dari masyarakat, misalnya hubungan antara ekonomi dan agama. Studi tentang perubahan institusi dan parameter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi dari masyarakat, misalnya semangat kewirausahaan dalam karirnya. Dalam sebuah kajian yang mempelajari tentang hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi antara sosial dengan ekonomi. Dalam sosiologi ekonomi, masyarakat itu sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi ekonomi. Begitupun sebaliknya, ekonomi juga sangat mempengaruhi masyarakat. Sehingga dalam kehidupan masyarakat itu, ekonomi dan masyarakat itu saling berketergantungan. Masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa jika tidak memiliki ekonomi. Kemudian tokoh-tokoh peletak sosiologi ekonomi yaitu Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim. Karl Marx mengatakan bahwa nasib hubungan sosial ketika segala sesuatu menjadi komoditas ekonomi merupakan fondasi atau suprastruktur. Kemudian Max Weber mengatakan bahwa Calvinisme menjadi pendorong etika kerja bagi masyarakat Eropa. Menurut Emil Durkheim, pembagian kerja merupakan sarana utama bagi penciptaan kohesi dan solidaritas dalam masyarakat modern. Seperti yang dikatakan Emil Durkheim bahwa dalam pembagian kinerja akan berpengaruh sangat penting di pembagian era masa modern. Untuk itu,
Ada juga pembagian sosiologi ekonomi modern. Yang pertama, sosiologi posisional, di mana memasukkan konsepsi pilihan rasional dan individualisme metodologis ke dalam sosiologi. Pemikiran sosiologi yang modern yang kedua yaitu sosioekonomi, di mana perlunya mengkaitkan ekonomi dengan politik, psikologi, dan ilmu sosial lainnya. Contohnya, di dalam dunia politik, orang-orang tidak akan berperan jika memiliki ekonomi yang rendah. Kemudian yang terakhir, pembagian sosiologi modern yang terakhir yaitu PSA ekonomi. Analisis psikologi, sosiologi, dan antropologi dapat membantu pemecahan perselisihan atau persoalan di dalam sebuah ekonomi. Kita masuk ke dalam fenomena ekonomi. Yang pertama, fenomena ekonomi yaitu proses ekonomi yang dalamnya ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian yang kedua yaitu produktif dan inovasi teknologi. Yang ketiga pasar, yang keempat kontrak. Kemudian yang berikutnya uang, berikutnya tabungan, organisasi ekonomi, kehidupan di tempat kerja, pembagian kerja sebagai sarana pekerjaan, kelas ekonomi, ekonomi internasional, ekonomi dan masyarakat luas, ekonomi dan gender, dan masih banyak lagi. Jadi, sosiologi ekonomi itu adalah hubungan antara interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, di mana artinya konsumsi berinteraksi dengan konsumen, konsumen berinteraksi dengan distribusi, dan distribusi berinteraksi dengan konsumsi. Contohnya, produksi berinteraksi dengan distribusi, yaitu seorang pembuat akan berinteraksi dengan seorang penyalur atau penjual, di mana penjual akan menjual ini kepada konsumen, di mana konsumen itu diartikan sebagai masyarakat. Baik, sekian dari materi yang bisa saya bawakan. Jika ada kesalahan kata atau ada sesuatu yang salah dalam ucapan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like dan di komen. Terima kasih.